kedengeran. Oke, gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah sejauh ini baik ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin karena udah telat juga, kita mulainya langsung aja kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Halo, Kak Fiska juga udah datang. Halo, Kak Fiska. Halo teman-teman. Sambil berbuka ya nih. Oke, mungkin langsung aja. Karena tadi kita udah pre-test juga, langsung kita masuk ke sesi sharing. Mungkin dari Putu boleh minta bantu share screen. Siapa? Yeskom, aku boleh jadiin co-host dulu nggak? Ini masih disable. Oke, udah ya. Oke, bentar ya. Oke, udah masuk. Mungkin langsung aja untuk Kak Atta, dipersilahkan Kak. Oke, makasih sebelumnya Niskom udah bantuin dan ngingetin dari minggu-minggu yang lalu. Halo juga Kak Friska, akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah beberapa pertemuan nggak bisa ketemu. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf karena sebenarnya jadwal aku untuk sharing pengelolaan data ini ada di minggu lalu, tapi karena ada beberapa kendala yang aku nggak bisa untuk hadir untuk melakukan pertemuan malam hari ini. Jadi pertemuan hari ini dilaksanakan pada malam hari ini Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 8 Juli. Oke, next. Nah, jadi pada malam hari ini mungkin aku akan sedikit sharing terkait dengan pengolahan data ya. Mungkin aku juga levelnya belum seahli atau sepro ahli-ahli pengolah data yang lain, data analis yang lain. Tapi aku sedikit berbagi di sini sejauh yang aku tahu atau dasar-dasar pengolahan data gitu. Nah, kita bicara dulu terkait dengan data. Apa sih data itu sebenarnya? Data adalah gambaran numerik atau non-numerik dari suatu kelompok yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi, data itu ada beberapa, nanti akan jelaskan lebih lanjut, ada data berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Ini berdasarkan tipe data ya, jadi datanya dibedakan menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif sendiri itu data yang memiliki karakteristik tertentu atau variabel yang berisi atribut atau label atau sifatnya non-numerik. Jadi, data kualitatif ini pada intinya adalah data-data yang bersifat non-numerik. Nah, contohnya adalah jenis kelamin, agama, warna rambut. Jadi, hal-hal yang tidak bersifat numerik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, data ini kebalikan dari data kualitatif tadi nih, data yang berisi ukuran numerik dari hasil pengukuran atau hasil perhitungan. Nah, ini biasanya data-data yang sering kita temui atau kita ngeh nih, ini tuh berupa data gitu. Banyak kita temui ya kalau data kuantitatif ini, kita sadar kita menemui data tersebut gitu. Contohnya ada yang paling dekat dengan keseharian kita ini adalah jumlah anak dalam keluarga gitu. Jadi seumpamanya, kalau dulu kan orang anak satu keluarga itu anaknya banyak-banyak, kayak ada 7, ada 8 gitu. Ini salah satu contoh yang ada di nenek aku gitu. Jadi nenek aku
punya beberapa adik lah kisarannya gitu. Nah, kalau sekarang kan cuman paling banyak mungkin 3 atau 2 gitu ya dengan program KB. Nah, selanjutnya ada yang lebih dekat dengan anak AKESMAS, mungkin ada jumlah tempat tidur di RS gitu, hasil-hasil tes, hasil pemeriksaan kesehatan seperti itu. Oke, next. Betul. Minta tolong di next slide-nya. Nah, ini selanjutnya adalah skala pengukuran. Jadi skala pengukuran ini terbagi menjadi 4. Mungkin teman-teman udah familiar ya, karena rata-rata di sini udah semester akhir. Mungkin ada beberapa yang udah ngerjain skripsinya gitu. Nah, 4 skala data ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio, di mana skala data nominal ini berada pada tingkatan paling rendah gitu. Jadi untuk data nominal ini hanya untuk membedakan antara data yang satu dengan data lainnya tanpa adanya tingkatan gitu. Contohnya jenis kelamin tuh. Jenis kelamin kan ada 2 nih yang diakui ya. Secara umum tadi jenis laki-laki sama perempuan. Nah, itu kan nggak ada tingkatannya tuh. Hanya laki-laki sama perempuan atau warna rambut yang lain-lain gitu. Warna rambut ada merah, pink gitu. Jadi nggak ada tingkatan untuk skala data nominal ini. Nah, untuk selanjutnya adalah skala data ordinal. Nah, ini berada satu tingkat lebih tinggi dari data nominal. Jadi pada data ini ada tingkatannya tuh. Tadi kan cuma dibedain. Nah, sekarang perbedaan itu ada tingkatannya. Yang contoh yang sering atau jamak kita temui yaitu tingkat pendidikan ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu kan dari SD ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi itu ada SMP, dan ke jenjang lebih tinggi lagi ada SMA gitu. Nah, selanjutnya ada tingkatan interval. Jadi setiap data itu dari keempat data itu sebenarnya berada pada tingkatan-tingkatan. Nah, adalah tingkatan interval, di mana yang tadi kan yang pertama dapat diklasifikasikan. Nomor 2 ada tingkatan. Yang selanjutnya pada interval ini ada intervalnya, ada jaraknya. Jadi ada jaraknya. Nah, contohnya itu udara di kota X. Jadi kayak gini, semisal suhu udara di kota Jakarta antara 25 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi suhunya itu ada perbedaannya, ada tingkatannya, dan ada intervalnya gitu. Lalu penentuan generasi kayak generasi milenial dari tahun berapa ke tahun berapa, generasi Z dari tahun berapa ke tahun berapa gitu ya contohnya. Nah, selanjutnya adalah rasio nih. Ini tingkatan tertinggi. Sebenarnya rasio ini hampir sama dengan interval, tapi memiliki nilai nol mutlak. Contohnya nih tinggi badan balita. Ada tinggi badannya ada, kalau balita masih kecil ya, mungkin 35 cm gitu. Atau berat badan balita dan lain-lain kayak gitu. Mempunyai nilai nol mutlak. Oke, selanjutnya next. Nah, ini kita lanjut ke pengolahan data. Jadi pengolahan data itu secara singkatnya yaitu adalah proses mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini poin pentingnya adalah kenapa sih pengolahan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi. Jadi ketika kita mengambil keputusan, alangkah baiknya berdasarkan data yang ada. Jadi nggak berdasarkan perasaannya atau gini, itu terlalu bias ya, terlalu subjektif. Jadi kalau berdasarkan data, kita tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang sebenarnya terjadi dari masa-masa yang kita lakukan gitu. Dari data tersebut kita dapat mengetahuinya, lalu diolah menjadi informasi dan untuk mengambil keputusan yang tepat di kemudian hari. Secara garis besarnya ada 3 tahap pengolahan data, yaitu penyusunan data, klasifikasi data, dan analisis data. Nah, boleh di next untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, penyusunan data yang pertama itu melakukan pemilihan data yang penting dan diperlukan. Seperti yang kita tahu, data itu ada banyak banget yang jenisnya gitu ya, atau banyak banget keterangan-keterangan yang lainnya gitu.
ketika kita akan melakukan pengolahan data, tidak mungkin semua data itu kita olah gitu. Jadi harus kita pilih nih berdasarkan tujuan dari apa yang akan kita cari gitu. Kalau kita mau cari nih semisal data-data, kalau semisal di GP ya kita mau cari tahu nih berapa sih orang yang melakukan kunjungan di web JP gitu. Jadi kita kita filter dulu nih data-data yang ada tuh, data yang masuk, data orang yang masuk ke web dulu, atau data-data dari data-data mungkin dari data orang yang mendownload modul, atau cuman mau lihat-lihat aja nih gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata yang pakai web tuh per harinya tuh segini, atau dalam 1 tahun tuh berapa orang sih yang mengunjungi web kita, apakah dari tahun ini ke tahun berikutnya itu ada penurunan atau ada peningkatan gitu. Hanya memilih data yang objektif. Nah ini yang kayak aku bilang tadi, objektif ini tidak bias. Jadi usahakan data tersebut tuh benar-benar nggak tercampur antara data satu dengan yang lainnya gitu. Nah, bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, bedakan antara informasi dan kesan pribadi responden. Nah, ini untuk data yang wawancara biasanya kan kalau wawancara tuh secara mendalam ya. Kalau kita mengumpulkan datanya tuh ada beberapa kejadian yang mungkin diselingin secara nggak sadar narasumber itu melakukan curhat secara tidak sengaja. Itu bisa dibedakan karena nantinya kalau enggak bisa mengakibatkan bias mana data yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang sebenarnya tuh nggak perlu nih kita masukin ke dalam pengolahan data kita gitu. Karena nanti kalau kesan pribadi responden itu akan menjadi subjektif, nggak objektif lagi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi data. Nah, klasifikasi data berdasarkan tujuan dan hipotesis. Nah, seperti yang aku bilang tadi, data yang telah disusun tadi diklasifikasikan mana sih yang mau diolah, datanya benar-benar diolah. Tadi kan cuma di penggunaan data mana, nah ini diklasifikasikan yang benar-benar untuk pengolahan data nantinya. Nah, ada 5 secara umum ya, yang kita tahu berdasarkan sumber data, cara memperoleh, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Nah, sumber data ini bisa jadi beberapa sumber data yang setiap kali kita ketemu, kalau anak Kesmas mungkin ada dari Dinkes, ataupun dari Dinkes provinsi, ataupun Dinkes kabupaten, ataupun dari kementerian, ataupun dari lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kita gitu. Cara memperolehnya gimana? Mungkin dari download di web resmi pemerintah, ataupun kita lain-lain gitu ya. Waktu pengumpulan ini sama kayak waktu pengumpulan ini berdasarkan waktu ya. Jadi basic apakah data dikumpulkan tahun lalu ataupun tahun ini, berdasarkan trimester ataupun per tahun ataupun dekade seperti itu. Jenis data primer dan sekunder seperti yang kita tahu, data sekunder kita peroleh dari pihak lain. Kalau data primer kita cari sendiri, kita melakukan pencarian data secara langsung dan sifat data. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini analisis data. Analisis data adalah proses analisa data kualitatif adalah dengan data teknik analisis kualitatif, dan data kuantitatif adalah teknik kuantitatif mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Nah, ini analisis data ini biasanya untuk penelitian ya, atau kita mencari untuk data-data yang akan kita teliti seperti itu. Tapi untuk malam hari ini, seperti mungkin aku akan lebih berbicara tentang apa yang aku peroleh dari pelatihan yang diberi JP ke aku gitu. Oke, next. Jadi karena pelatihan yang aku peroleh itu adalah pelatihan Microsoft Excel, Microsoft Excel. Jadi aku akan lebih berbicara tentang Microsoft Excel secara dasar karena itu pelatihan yang aku peroleh. Dan Microsoft Excel adalah salah satu produk yang
sangat lunak buah data dari Microsoft dalam bentuk lembaran tabel yang tersebar atau berupa spreadsheet gitu ya. Tapi ada beberapa software lain selain Microsoft Excel. Jadi kalau kita tahu beberapa tahun ini mungkin marak ya, beberapa perusahaan itu nyari data analyst itu yang bisa beberapa perangkat seperti program R, Python, SQL, dan lain-lain. Nah, itu biasanya dipakai oleh emang benar-benar ahli data analis. Biasanya itu untuk teknik informatika ya, kok orang lebih yang tahu itu untuk yang udah gitu gitu. Itu emang digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, kurang untuk perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dunia kerja, apalagi kehidupan pasca kampus ini, yang aku alami justru malah para fresh graduate ataupun para job seeker atau pekerja gitu. Karena yang digunakan sejauh ini, yang paling banyak digunakan pekerja adalah Microsoft Excel. Jadi mungkin dari teman-teman kalau belum terlalu mendalami Microsoft Excel, mungkin bisa lebih didalami sekarang gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin untuk beberapa perusahaan besar untuk pengolahan datanya menggunakan hal tersebut, tapi untuk beberapa job yang bisa di-apply ataupun perusahaan-perusahaan yang belum selevel startup atau perusahaan besar itu pada aktivitasnya sehari-harinya kebanyakan menggunakan Microsoft Excel gitu. Mungkin walaupun beberapa emang ada yang familiar menggunakan Microsoft Word ataupun PowerPoint gitu. Tapi tetap Excel ini sangat berguna untuk digunakan karena selain mudah, ini juga pengolahan data paling mudah dan apa ya, paling bisa digunakan gitu, bisa diandalkan untuk pemula pengolahan data gitu. Ini kan meskipun aku pun pada skripsi aku sebelum ke SPSS, aku juga melakukan pengolahan data menggunakan Excel gitu. Jadi sebelum data aku olah di SPSS, aku bersihin dulu atau rapin dulu di Microsoft Excel, dan perhitungan-perhitungan pun aku melakukan di Microsoft Excel karena skripsiku beberapa waktu lalu kebanyakan emang perhitungan dulu gitu. Nah, kemampuan Microsoft Excel ini yang pertama dari mengolah data tabel, pembuatan grafik dan diagram, perhitungan atau kalkulasi, penggunaan operasi, rumus, dan fungsi, penyaringan data, mengolah data statistik, dan menganalisanya. Nah, Microsoft Excel ini beberapa yang terbaru ini udah bisa menganalisis data sebenarnya, tapi aku belum terlalu paham terkait hal ini. Jadi kalau di SPSS kan kita udah familiar nih mengolah data, regresi, dan lain-lain. Nah, di Microsoft Excel ini untuk yang terbaru ini udah cukup ada gitu untuk pengolahan data ini, tapi memang belum sekomplit untuk Microsoft, belum sekomplit SPSS ya untuk penelitian bagi mahasiswa, tapi udah ada. Mungkin kalau emang mau dan diperbolehkan sama dosen, bisa menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan data gitu. Oke, next. Nah, fungsi Microsoft Excel. Jadi mungkin karena aku nggak bisa untuk mempraktikkan secara langsung ya, aku buatin ini apa namanya? Aku nemu tabelnya, bukan aku yang buat ya. Jadi beberapa fungsi Excel dasar yang mungkin sangat bisa membantu gitu. Karena sebenarnya pengolahan data dengan Excel itu nggak akan, kalau kita kan satu-satu mengolah data kan lama ya, kayak satu-satu gitu. Ada beberapa fungsi yang bisa mempermudah pekerjaan kita gitu. Yang pertama fungsi sum ini fungsi yang untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan pada asal ini berguna banget. Kita jadi nggak perlu repot buat jumlahin satu-satu data yang ada gitu. Mungkin ini basic teman-teman udah tahu ya, karena ini basic banget. Ada fungsi max menambahkan nilai terbesar, fungsi min untuk nilai terkecil, average untuk rata-rata, dan con ini menghitung jumlah data yang
yang bersifat numerik dari suatu range gitu. Jadi jumlah data. Jadi kalau misal ada beberapa data tuh ada, kita tuh nggak tahu tuh banyak banget. Nah, nanti kita bisa hitung dengan count ini. Oke, lanjut. Ini fungsi yang berguna juga, tapi ini perlu logika ya, karena kita pengolahan data, jadi logika kita juga bermain di fungsi ini. Kalau udah paham fungsi ini juga bakal lebih mudah gitu. Nah, fungsi if ini membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Nah, sebenarnya fungsi itu ada beberapa macam ya. Itu kan ada fungsi if, fungsi or, fungsi if and gitu. Ada fungsi jamak dan apa ya namanya? Jamak tuh apa yang lupa aku. Jadi itu. Jadi mungkin ini rumus-rumusnya. Jadi ada beberapa, tinggal settingan komputer ya. Mungkin kalau misal dari rumus ini ada yang salah atau nggak benar, itu bisa aja karena rumusnya tuh apa namanya, karakter yang dibaca oleh komputer tuh beda gitu. Nah, fungsi if yang pertama itu yang paling dasar itu untuk menghasilkan nilai dari satu logika yang diuji kebenarannya gitu. Jadi misalkan nilai 75 lulus atau enggak gitu. Nilai 75 tuh patokan lulus. Nah, itu nanti langsung tuh bisa langsung kalau nilai 75 langsung lulus atau nggak lulus gitu, dia langsung kedetek untuk fungsi if ini. If lebih dari satu logika. Nah, ini untuk yang jamak dan lebih dari satu, sama kayak tadi sebenarnya. Nah, fungsi or ini juga sama, tapi lebih ke semisal bisa 20 lulus, tapi udah gimana ya, logikanya tuh ini logika aja ya, nilai 20 ke bawah nggak lulus, nilai 80 ke bawah juga nggak lulus gitu, jadi or. Jadi ada dua pilihan gitu. Semoga kalian paham sama penjelasanku. Nah, ini fungsi n ini hampir sama gitu, tapi antara dan gitu. Fungsi ini menghasilkan nilai benar bila argumen benar. Hasil dari fungsi ini juga dapat menghasilkan nilai salah jika salah satu argumen salah gitu. Oke, selanjutnya next. Ini selanjutnya adalah fungsi yang sering banget dipakai ya, mungkin VLOOKUP dan HLOOKUP index gitu. Untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal. Jadi ini mungkin nggak bisa dibayangin secara, kalau aku jelasin nggak bisa dibilangin ya, karena nantinya bakalan lebih enak kok praktek gitu. Tapi mohon maaf aku nggak bisa praktekin karena apa ya? Kalau komputerku dibuat share screen tuh nantinya bakal mati gitu, sorry banget. Jadi indeks VLOOKUP, HLOOKUP ini hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Untuk indeks sendiri menampilkan data dari suatu set pada tabel array berdasarkan nomor baris dan nomor kolom. Jadi yang indeks ini patokannya adalah baris dan kolom gitu. Kalau VLOOKUP ini menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam bentuk vertikal. Jadi kalau VLOOKUP itu vertikal, syaratnya bisa tabel harus urut gitu. Jadi ada beberapa data, nanti ada dua tabel data ya. Jadi kita nggak bisa buat satu tabel gitu, harus ada dua tabel nantinya. Kita ambil dari tabel pertama seperti itu. Fungsi HLOOKUP ini sama, tapi lebih dalam format horizontal. Jadi datanya tuh berbentuk horizontal, tabel datanya tuh horizontal ya, bukan vertikal gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Udah ya, nggak ada slide lagi seingat aku. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Semoga sedikit-sedikit bisa ada yang masuk ya, meskipun nggak bisa mempraktekkan secara langsung gitu. Oke. Oke, makasih Kak Ata atas sharing materinya. Mungkin kita langsung aja kali ya.
masuk ke sesi sharing yang lebih mendalam gitu. Tadi kan udah dikasih tahu nih teori-teorinya sama Kak Ata. Mungkin langsung aja kita share tentang data analis nih. Siapa tahu dari teman-teman mau jadi data analis nih, next data analis gitu kan, kita nggak akan tahu. Mungkin langsung aja yang mau nanya-nanya ke Kak Ata, boleh langsung raise hand terlebih dahulu. Atau kalau kendala boleh banget di chat, tulis pertanyaannya. Nanti Kak Ata jawab. Ya mungkin sambil nunggu, aku mau tanya ya Kak Ata. Sebenarnya Kak, buat keahlian data analis ini seberapa pentingkah nanti di pekerjaan kita? Atau di semua pekerjaan tuh bakal kepake atau kayak pekerjaan tertentu aja gitu Kak? Oke. Oke, thank you Nisco buat pertanyaannya. Mungkin kalau data analis ini kan buat yang emang ahlinya itu kan emang benar-benar mendalami hal tersebut ya. Untuk data analis ini untuk seperti yang aku bilang tadi untuk pengambilan keputusan gitu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun ataupun dalam dunia kerja pun kalau kita secara nggak langsung tuh kita berdasarkan data juga kan kalau semisal mengambil keputusan ataupun memutuskan sesuatu gitu. Jadi mungkin secara sederhana ketika kita kerja atau melakukan sesuatu kita juga melakukan analisis data gitu. Semisal kayak sederhana kita mau beli sesuatu nih, beli sesuatu barang gitu, tapi uang kita tuh nipis nih, kita melakukan analisis kira-kira kalau aku beli ini nantinya aku masih bisa beli makan nggak ya untuk kedepannya, atau masih bisa nggak ya aku memenuhi kebutuhanku yang lainnya. Itu menurut aku juga analisis data tapi secara sederhana banget gitu. Jadi mungkin untuk skill-skill data analis atau analisis data ini menurut aku penting banget gitu. Skill setnya mungkin ya yang paling pasti itu adalah yang pertama teliti, konsistensi, dan tahu nih kita tuh harus bisa menjadi objektif gitu berdasarkan keputusan-keputusan atau hal-hal yang ada gitu. Jangan jadi subjektif gitu kok menurut aku jadi data analis. Dan yang paling penting itu sih teliti gitu dan konsistensi. Oke, makasih banyak Kak Ata. Jadi keahlian data analis ini bakal berguna banget ya Kak. Terkhusus kita harus tadi yang di highlight banget harus teliti, konsisten sama objektif terhadap hal-hal yang ada. Oke, makasih Kak Ata. Mungkin dari yang lain nih dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau oh iya boleh langsung masuk Gina. Oke, makasih banyak nih, iya Kak Ata, makasih banyak buat sharingnya Kak. Mungkin aku mau ini ya Kak tanya, kan jadi aku juga bidangnya kan EPIT gitu kan, jadi sering banget berhubungan sama data-data gitu. Terus waktu itu juga aku pernah ikut kuliah manajemen data gitu kan. Nah, apa namanya? Aku tuh kayaknya mungkin ini jadi struggle buat seorang data analis juga kali ya Kak. Kayak kadang tuh apa ya berat di ketika entry datanya gitu loh Kak. Kayak apa ya? Kayak kadang-kadang biasanya dapetnya datanya banyak terus kayak entry datanya itu kan dan proses untuk cleaning datanya itu kan yang kayak bersihin datanya apakah udah benar apa belum kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau dari pengalaman Kak Atta sendiri, ketika proses entry data, kemudian pembersihan data-data gitu, buat mempermudah kerja Kak Atta tuh gimana sih Kak? Gitu. Apa ada tipsnya, misal menggunakan software apa yang mungkin mempermudah Kak Atta dalam entry data dan lain sebagainya gitu. Karena aku pribadi suka
ketika analisis datanya gitu, karena kan dia biasanya kalau analis data udah ada rumusnya gitu-gitu kan. Maksudnya kalau pakai aplikasi kayak SPSS dia udah ada tinggal klik doang gitu, terus hasilnya udah keluar. Tapi itu yang paling berat itu pekerjaannya adalah ketika entry data gitu. Nah, itu gimana sih Kak Atta tipsnya gitu, biar mempermudah pekerjaan? Nah, itu aja. Makasih banyak Kak. Oke. Mungkin kalau masalah data atau pengolahan data mungkin lebih jago Gina ya, karena emang peminatan Gina EPIT gitu, sedangkan aku sebenarnya peminatannya AKK gitu. Dan pengalaman aku pengolahan data itu di JP sama waktu ngerjain skripsi. Ada beberapa kali aku bantuin dosen juga untuk entry data atau input data ya. Tapi itu masih kalau secara manual ya, kalau dulu waktu aku masih kuliah gitu. Kalau di JP itu kan datanya itu kan aku udah download tuh, udah emang nggak usah entry ya, nggak usah entry dulu, tinggal nanti gimana sih, karena di JP ini masih kalau untuk analisis datanya, kalau untuk aku kan kemarin kan jadi data analis karena data analisnya sekarang dipegang sama Kak Erna. Nah, sekarang aku jadi produk analis. Nah, ini produk analis itu dari produk-produk aja gitu. Jadi untuk nanti pengolahan data secara lebih lanjut ini untuk keputusan JP nantinya akan dilakukan sama Kak Erna sama Kak Tata ya. Jadi untuk pembersihan data aku selama ini cukup pakai apa ya, kemarin tuh aku kalau nggak salah aku nggak terlalu hafal ya untuk menu-menunya karena biasanya langsung praktek gitu. Aku biasanya untuk cleaning data itu menggunakan conditional formatting. Kalau itu cukup membantu sih Gin kalau aku di Excel ya, karena aku cuman pakai Excel, nggak pakai SPSS ataupun yang lain. Conditional formatting, terus sama menu-menu yang ada di Excel itu apa ya namanya? Di bagian edit kalau nggak salah itu tuh di bagian edit tuh ada beberapa menu yang bisa buat cleaning data gitu. Kalau kamu emang mau pakai Excel itu bisa kamu coba-coba di menu edit data kalau nggak salah ada menu edit kan di situ. Itu aku pakai menu-menu itu dan emang itu membantu banget buat aku yang awalnya sebelum aku dapat pelatihan dan sebelum aku cari-cari lebih lanjut tentang Excel ini, meskipun aku udah cukup tahu tentang Excel dasar-dasarnya, ternyata lebih setelah dapat latihan dan cari tahu tuh lebih enak gitu loh. Jadi nggak harus waktu pertama tuh karena aku sebelumnya itu magangnya itu marketing gitu, jadi ke produk terus analisis data, wah datanya tuh aku satu-satu tuh milihin satu-satu. Nah ini pasti aku bingungnya, oh ini pasti ada cara yang lain yang lebih mudah gitu kan. Nah, aku jadi cari-cari dan ternyata ada gitu di menu edit. Sorry aku lupa di menu editnya edit apa gitu karena aku lagi nggak buka. Gitu sih Gin. Mungkin kamu cari tahu dulu. Kamu pakai aplikasi apa kalau boleh tahu? Software apa? Kalau misalnya analis data aku biasanya pakai SPSS sih Kak, karena emang diajarnya itu kan. Maksudnya aku belum familiar sama Excel karena kan dia harus masukin rumusnya gitu. Sedangkan aku belum belajar gitu masukin rumusnya, dan yang menurut aku yang paling gampang SPSS gitu karena tinggal klik-klik doang gitu kan untuk analisisnya gitu. Nah, ya emang kekurangannya dari Microsoft Excel tuh di bagian rumus-rumus. Jadi kita kan masukin sendiri emang rumus-rumusnya ya. Tapi itu cukup mudah untuk beberapa orang yang belum familiar sama software pengolahan data. Kalau kamu kan emang diajarin anak EPIT kan diajarin SPSS gitu, tapi nggak menutup kemungkinan nantinya kamu akan menggunakan software-software lain kan. Karena sejauh yang aku tahu itu SPSS itu digunakan oleh para akademisi gitu. Nah, nantinya kan kita terjunnya ke dunia kerja gitu. Nah, yang nggak orang tuh nggak terlalu familiar sama SPSS gitu untuk menggunakan pengolahan data. Malah justru yang aku tahu beberapa perusahaan itu perusahaan yang cukup besar pun untuk level-level pengolahan datanya mungkin masih pakai
pakai Excel gitu karena emang itu udah familiar dan banyak digunakan gitu. Jadi nggak mungkin kan kita kalau misal kita menggunakan SPSS sendiri nih, sedangkan rekan-rekan kita yang lain gunain Excel gitu. Mereka taunya atau bisa menginterpretasikannya tuh dari Excel gitu. Itu sih gini dari aku. Oke, makasih banyak Kak. Berarti emang belajar Excel ini juga cukup ini ya Kak, cukup penting dan potensial banget di dunia kerja gitu ya Kak. Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, thank you Gina, sama-sama. Ini kayaknya siapa namanya? Niskom keluar ya atau gimana? Oke. Oh enggak. Makasih. Ya. Enggak. Oke, makasih Kak Ata sharingnya dan Gina sama pertanyaannya. Bener banget ya, soalnya di tempat-tempat kerja tuh kita udah gak kenal sama SPSS, tapi untuk ahli Kesmas pastinya jago gitu ya, SPSS. Udah mantep banget nih anak Kesmas, udah jago data analis sejak awal. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau masuk lagi, nanya ke Kak Ata. Gimana dari teman-teman, apakah udah cukup? Boleh kasih reaction-nya guys. Kalau misalnya udah cukup. Niskom. Gimana Kak? Kalau emang udah cukup, mungkin yang lain emang belum ini ya, karena ini kan dari bidang-bidang yang lain nih. Mungkin teman-teman tertariknya ke sharing yang lain, atau mungkin nanti ada yang perlu baru nih mau ditanyain boleh gitu. Jadi nggak harus malam ini atau pada sharing malam ini gitu. Oke. Jadi bisa ya teman-teman kalau misalnya tiba-tiba pikiran nih mau nanya-nanya tentang data analis, jangan sungkan buat tanya ke Kak Ata. Karena dari Kak Ata juga udah mempersilahkan gitu ya untuk kita tanya-tanya, untuk kita repotin gitu buat diskusi atau sharing tentang data analis di luar Meet ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah dua patah yang mau disampaikan dari Kak Ata, Kak, sebagai closing statement. Oke, mungkin closing statement dari aku, teruslah haus akan ilmu, haus akan hal-hal baru, terus belajar, manfaatkan kesempatan yang kalian punya sebaik-baiknya. Itu aja sih. Thank you buat malam hari ini yang udah hadir. Oke, terima kasih Kak Ata atas sharing dan waktunya. Dan makasih juga teman-teman yang udah nyempetin buat ikut sharing sama kita malam ini. Mungkin sebelum kita next ke selanjutnya, boleh nih kita doksi bareng dulu nih sama pembicara kita hari ini, sama teman-teman juga nih, biar kita punya kenangan. Udah sharing bareng sama Kak Ata. Dari beberapa ada yang kendala on cam. Mungkin dari yang lain yang nggak kendala boleh on cam guys. Dari Nabila bisa on cam kah? Dari Ismi juga, sama dari Alifa. Oke, Alifa. Mungkin dari Nabila sama Ismi lagi siap-siap kah atau gimana? Biar kita tunggu. Gimana nih maksud reaction love-nya? Tunggu atau nggak bisa? Oh, nggak bisa. Oke. Udah ya. Soalnya dari Baik juga nggak bisa karena lagi PBL juga di luar. Ini kita segini aja doksinya. Aku hitung ya, teman-teman.
1, 2, 3. Oke, gaya JPG. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman semua.